Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel. Saragi, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dalam sebuah kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Amsal pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amsal kita kenal sebagai ungkayan kata-kata kalimat yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan benar sekali, ketika kita membaca ayat yang ke-6 yang mengatakan, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Setiap kita pasti tersentak ya. Bukan berarti tersentak maksud saya kalau sudah dimulai dari ayat yang ke-6 maka selesai khotbahnya. Bukan seperti itu. Tapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-6 itu. Itu menghentak sekali dalam kehidupan kita. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Sebab sering sekali kita hidup di dalam kebodohan, bahkan mempertahankan kebodohan itu dalam kehidupan kita. Bahkan makin diperparah ketika kita mengandalkan kuat kita, logika kita, intelektual kita untuk mengimani Tuhan Yesus itu. Lihatlah, banyak sekali orang-orang yang mengaku pintar secara intelektual, secara logika, justru gagal, atau bahkan tidak mampu mencari, memahami apa rencana Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bahkan lebih parah lagi, logikanya, akal pikirannya dia jadikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, betul luar biasa sekali ketika tema kita saat ini menegaskannya, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaikku, kita tahu bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja, Salomo, yang terkenal raja yang paling bijak. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dituliskan bagaimana Salomo mengucapkan 3.000 Amsal dan lebih dari 1.005 lagu. Dan Amsal yang kita pelajari sekarang adalah bagian dari kitab Amsal yang berfungsi sebagai panduan kehidupan dan kebijaksanaan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari nats kita ini mencakup tema pemilihan antara kebijaksanaan dan kebodohan. Dan ini merupakan motif berulang dari kitab Amsal. Kalau kita melihat konteks Amsal 9, ada dua figur besar yang diperkenalkan dan yang ditawarkan.
Yang pertama itu kebijaksanaan, yang kedua itu adalah kebodohan. Dan ayat-ayat ini menggambarkan perbedaan di antara kebijaksanaan yang penuh dengan kebaikan dan perbedaan akan ajakan kebodohan yang menyesatkan di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui nats kita saat ini? Tidak lain adalah yang pertama sekali, kebijaksanaan sebagai landasan hidup yang kuat. Di sini Salomo menegaskan bahwa kebijaksanaan adalah landasan hidup yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika Salomo membandingkan kebijaksanaan dengan rumah yang memiliki 7 tiang, Salomo ingin menunjukkan bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu yang stabil, sesuatu yang kuat dan mendalam, di mana kebijaksanaan menjadi fondasi yang solid, fondasi yang kuat untuk hidup benar dan penuh makna, penuh hikmat dalam kehidupan kita. Penegasan yang kedua tidak lain adalah kebijaksanaan menyediakan berkat dan ajaran. Di sini Salomo ingin menegaskan bahwa kebijaksanaan bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sesuatu yang konkret dan praktis. Kebijaksanaan itu menyediakan makanan rohani dan minuman rohani dalam bentuk ajaran dan nasihat yang memperkaya kehidupan kita. Dan ini adalah undangan untuk datang, untuk mendapatkan berkat, serta pengetahuan dari kebijaksanaan itu sendiri. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Panggilan terbuka untuk semua orang. Salomo menegaskan bahwa kebijaksanaan itu ditawarkan untuk semua orang, terutama bagi setiap orang yang mencari pengetahuan dan kebenaran. Dan kebijaksanaan, hikmat itu bukanlah ditawarkan untuk 1-2 orang, tapi untuk semua. Dan ini menegaskan bahwa siapa saja yang merasa kekurangan dalam hikmat dan bijaksana pengertian, dipersilakan datanglah untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari Tuhan Allah. Yang keempat, tidak lain adalah menawarkan jalan menuju kehidupan sejati. Salomo ingin menekankan bahwa kebijaksanaan menawarkan jalan menuju kehidupan yang sejati. Dengan mengundang orang untuk makan roti dan minum anggur, sebenarnya Salomo mau menegaskan bahwa kebijaksanaan itu menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, terlebih kehidupan yang benar dan berkekalan. Meninggalkan keserakahan dan kebodohan itu adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas dan penuh di dalam Kristus Tuhan. Lalu yang berikut, kebijaksanaan adalah pilihan yang bijak. Seperti yang saya tegaskan tadi di ayat yang ke-6 itu, datanglah kepada kebijaksanaan. Salomo menegaskan bahwa benar ada pilihan antara kebijaksanaan dan kebodohan. Dan pilihan ini pastilah memiliki konsekuensi yang besar untuk kehidupan seseorang. Sebab kebijaksanaan adalah jalan menuju kehidupan kekal. Sedangkan kebodohan sebaliknya membawa kehidupan orang kepada kehancuran, bahkan kematian itu sendiri. Itu sebabnya Salomo, Amsal mengajak kita untuk memilih jalan hidup yang benar di dalam hikmat bijaksana yang bersumber dari Tuhan. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan tema melalui perikop kita pada saat ini? Kaitan yang pertama yang bisa kita petik tidak lain adalah kebijaksanaan sebagai pilihan untuk membuang kebodohan itu. Sebab kebodohan hanya bisa dibuang oleh kebijaksanaan itu. Membuang kebodohan, kita memilih untuk membangun kehidupan kita di atas tiang-tiang kebijaksanaan yang kokoh, di dasar fondasi kebijaksanaan yang kuat. Yang kedua, kaitan tema, kebijaksanaan menyediakan sumber berkat dan pembelajaran. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu. Artinya,
kita diajak untuk membuang kebodohan, di mana membuang kebodohan itu berarti meninggalkan kebiasaan, meninggalkan pola pikir yang tidak produktif, dan menggantinya dengan cara hidup yang memberikan kita makanan dan minuman rohani, yakni pengetahuan dan pencerahan itu sendiri. Lalu apa kaitan tema yang ketiga? Panggilan terbuka untuk semua orang, terutama yang tidak berakal budi. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ketiga itu. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Salomo ingin mengajarkan kita bahwa membuang kebodohan bukanlah tentang penilaian negatif, melainkan tentang kesempatan untuk berubah dan tumbuh di dalam Yesus. Salomo menegaskan, siapapun yang merasa bodoh, siapapun yang merasa kekurangan di dalam pengetahuan, di dalam kebijaksanaan, datang dan terimalah ajaran dari hikmat dan kebijaksanaan itu. Hal yang keempat, undangan untuk menerima kebenaran dan mengubah cara kehidupan kita. Seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Undangan untuk makan roti dan minum anggur adalah simbol dari menerima ajaran dan perubahan hidup. Lalu apa yang kelima? Yang kelima tidak lain adalah keputusan untuk mengikuti kebijaksanaan sebagai jalan menuju kehidupan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tak seorang pun kita mau untuk terhempas, mati, dan di bawah penghukuman. Maka putuskanlah untuk mengikuti kebijaksanaan itu, agar setiap kita memperoleh kekekalan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apa yang bisa kita refleksikan melalui nats kita pada saat ini? Tidak lain adalah hal yang pertama, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Refleksi buat kita. Nilailah keadaan kita sendiri. Hadirkanlah pertanyaan. Apakah saya telah membangun rumah kebijaksanaan di dalam kehidupan kita? Renungkanlah, apakah Anda benar-benar mencari pengetahuan dan bimbingan? Serta bagaimana Anda menerima ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi yang kedua, menyadari panggilan untuk mencari kebijaksanaan. Maka melalui ayat 3 sampai ayat 4, periksalah sikapmu terhadap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Apakah saudara menerima umpan balik atau kritik dari orang lain? Apakah Anda mendengarkan panggilan untuk mencari kebijaksanaan dan meninggalkan kebodohan itu? Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pertimbangkanlah bagaimana Anda menanggapi nasihat dan kritik yang konstruktif dalam kehidupan Anda. Lalu apa refleksi yang ketiga? Galilah makna dan manfaat dari kebijaksanaan. Di sini kita diajak untuk merenungkan seberapa besar kebijaksanaan mempengaruhi keputusan dan tindakan. Kita diajak untuk mengambil langkah-langkah kecil. Maksudnya apa? Ya, mulailah dengan tindakan yang kecil yang mencerminkan kebijaksanaan, seperti membuat rencana anggaran, kekuatan memanage waktu, atau juga menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana. Yang keempat, tinggalkanlah kebodohan itu dan terimalah pengertian itu. Dalam arti, tinggalkanlah kebiasaan negatif. Identifikasi dan ubahlah kebiasaan atau pola pikir yang negatif, seperti keserakahan, kemalasan, ketidakpedulian dengan orang lain, tidak hidup di dalam kasih dan melakukan kasih itu. Tapi ikutilah jalan pengertian,